Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita bisa hadir di acara penutupan refleksi akhir tahun. Setahun tidak terasa kita bekerja dengan luar biasa sebagai sebuah tim. Sebagai menteri, saya ingin memberi apresiasi terlebih dahulu kepada seluruh termasuk Bapak Wakil Menteri Hukum dan kepada para pejabat eselon 1 dan seluruh teman-teman di kantor wilayah. Sebagai menteri, tugasnya ringan. Yang bekerja berat adalah Bapak Ibu semua. Karena itu, semua capaian yang kita capai hari ini itu adalah persembahan teman-teman semua. Menteri hanya kedapatan enaknya, semua prestasi diklaim sebagai prestasi seorang menteri, tapi kadang-kala menterinya lupa bahwa yang bekerja itu adalah teman-teman di bawah semua. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Sekjen, tidak perlu lagi saya paparkan terhadap apa yang sudah kita capai bersama. Tapi satu hal yang pasti, kita tadi baru saja meluncing sebuah super apps yang saya katakan ini adalah sebuah langkah revolusioner yang kita lakukan. Bukan karena kita mau, tapi ini adalah kebutuhan, tuntutan zaman untuk peningkatan layanan kepada publik. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ini sudah menjadi tuntutan zaman. Karena itu, saya berterima kasih kepada tim transformasi digital dan hasil kolaborasi Kementerian Hukum secara tidak langsung dengan salah satu universitas ternama di Republik Indonesia, yakni Institut Teknologi Bandung, dalam rangka mengembangkan super apps ini. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya katakan ini sebuah langkah yang sangat revolusioner? Karena bisa dibayangkan, di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, saat ini ada kurang lebih 148 layanan. Untuk layanan publik ya, layanan keluar. Kemudian di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu 276 layanan. Plus kalau ditambah dengan Direktorat Jenderal Perundang-undangan ada 12 layanan. Kalau ini digabungkan dalam satu ekosistem yang kita sebut tadi super apps yang pakai jempol pasti, ini bukan perkara main-main. Kita bangun setahun, kita baru soft launching hari ini. Ini belum sempurna Bapak Ibu sekalian. Saya berharap nanti seluruh layanan keluar yang 148 plus 276 plus 12 di Direktorat Jenderal Perundang-undangan, insya Allah nanti pertengahan tahun depan ini semua sudah bisa diakses oleh publik. Karena itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya jarang berinteraksi dengan teman-teman wilayah, karena ini betul-betul mengawal transformasi digital ini bukan perkara mudah. Dari sisi anggaran harus dipastikan itu tersedia, dari sisi sistem harus dipastikan bahwa ini adalah sebuah sistem aplikasi yang security-nya memadai, dia harus friendly, harus mudah digunakan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita menggabungkan semua kebutuhan-kebutuhan layanan masyarakat itu dalam satu aplikasi ini, itu bisa menciptakan efisiensi yang luar biasa. Hari ini saya minta maaf kepada teman-teman notaris, ya, ataupun seluruh badan usaha yang mengalami kendala untuk bisa mengakses layanan. Ini bukan sesuatu yang disengaja, tapi ini adalah sebuah proses.
insya Allah di tahun depan, kita sedikit lagi tahun depan ya, di pertengahan tahun yang akan datang, seluruh proses migrasi layanan yang saya sebutkan tadi itu sudah berhasil, maka masyarakat akan menikmati, teman-teman di Kementerian Hukum pasti lebih mudah untuk bekerja karena semua digerakkan oleh sistem. Dan yang paling menggembirakan, kebetulan kita kehadiran semua teman-teman mitra kerja, baik kementerian maupun lembaga pemerintah daerah. Tahun depan juga, layanan Kementerian Hukum untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan, entah itu pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, ataupun di daerah terkait dengan peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah, nanti tahun depan Dirjen PP juga sudah mengintegrasikan nanti, ya kita berharap sudah terintegrasi. Nanti semua sudah menggunakan artificial intelligence. Dengan demikian, layanan kita terkait dengan harmonisasi, pemantapan konsepsi, semuanya nanti kalau sekarang Pak Dirjen PP masih 5 hari kerja, itu bisa menyelesaikan. Insya Allah dengan menggunakan artificial intelligence pasti akan semakin efisien, mungkin sehari 2 hari sudah cukup. Dan itu memberi kepastian kepada teman-teman, baik kementerian lembaga, pemerintah daerah, maupun di internal Kementerian Hukum untuk bisa bekerja lebih cepat dalam rangka memberi kepastian dari sisi aspek regulasinya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebuah inisiasi yang kami lakukan sekarang, saya banyak dibantu oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama dengan Kepala BSK terkait dengan proposal Indonesia yang kami sementara ajukan ke Organisasi Internasional Kekayaan Intelektual. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa goal di mana kita menuntut keadilan terkait dengan royalti yang harusnya bisa diterima lebih baik lagi oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya para komposer, pencipta maupun industri kita di tanah air. Sekali lagi saya terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua. Tadi kita memberi penghargaan. Kalau kepada kementerian lembaga, saya yakin itu penilaian pasti objektif. Tetapi sekedar untuk berbagi, sharing pengalaman, saya sudah berkomitmen Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap tahun Kementerian Hukum akan memberi penghargaan kepada seluruh teman-teman yang bekerja secara baik dan menunjukkan prestasinya. Karena itu bentuk penghargaannya nanti akan dinilai setiap tahun, mungkin 2 kali dalam setahun. Bahkan saya katakan dengan transformasi digital, saya mohon maaf mungkin ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Karena kemungkinan untuk bertemu dengan pemohon itu semakin kecil. Karena sistem transformasi digital yang kita kembangkan itu terhubung ke server, di mana di dalam ruangan saya itu akan kelihatan, dan kepada pemohon juga bisa melakukan tracking semua permohonannya. Semua teman-teman di unit utama ya sudah membuat SOP, dibantu oleh teman-teman dari BSK yang membuat kajian analisis kebijakannya, analisis kajian kebijakan, yang pada akhirnya nanti akan diturunkan di dalam SOP. Itu yang kita sepakati dan akan sampaikan kepada publik. Dengan adanya sistem tracking yang bisa dilakukan, maka saya katakan, mungkin, sekali lagi mungkin, saya tidak pastikan 100%. Tapi saya yakin dan percaya hubungan yang tidak sehat antara yang meminta layanan dan kita sebagai pemberi layanan pasti akan menurun. Pasti akan menurun. Karena itu untuk menggantikan hal tersebut, maka yang kita butuhkan adalah penilaian objektif
atas capaian kinerja dari semua teman-teman, baik di di jajaran unit utama maupun di unit wilayah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tadi saya senang penghargaan yang kita berikan Pak Sekjen, ya Pak Wamen, semua berkaitan dengan soal digitalisasi. Karena itu saya berharap insya Allah dalam formasi berikut di Kementerian Hukum, saya sudah sampaikan kepada Pak Sekjen, kita akan menerima lebih banyak lagi teman-teman yang punya kompetensi di bidang teknologi informasi untuk formasi umum. Ini kita lakukan dalam rangka penyiapan sumber daya manusia di Kementerian Hukum untuk terus beradaptasi terkait dengan transformasi digital tadi. Karena kalau kita tidak siapkan, ini nanti bisa program yang sudah mahal, dibiayai oleh negara, dan sumber dayanya tidak memungkinkan untuk melanjutkan pekerjaan ini, akan menjadi sia-sia dan menjadi pemborosan. Karena itu sekali lagi bentuk penghargaan kami yang kami berikan kepada teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dari semua yang mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam, nanti ke depannya akan mendapatkan kenaikan pangkat istimewa. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi kita akan memasuki tahun baru. 25 Desember adalah hari yang sangat penting bagi saudara-saudara saya yang beragama Nasrani, Kristen maupun Katolik. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal. Dan kepada seluruh keluarga besar Kementerian Hukum, kita menyongsong tahun 2026. Salam hormat saya kepada seluruh keluarga besar kita semua. Kita menyongsong 2026 dengan tekad yang baru, sasaran yang baru, target yang baru. Insya Allah kita ketemu kembali di refleksi akhir tahun 2027, semua yang kita canangkan tadi, nanti di bulan Desember yang akan datang, kita tidak perlu lagi membuat acara refleksi seperti ini, tapi benar-benar kita akan dipijit oleh Akbar nantinya. Sekali lagi, selamat tahun baru, terima kasih. Salam hormat saya kepada seluruh keluarga di seluruh jajaran. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.